Halo Tribuners, seperti biasa sebelum kita memulai episode kali ini, Molly akan bagi-bagi quotes untuk kalian semua. Seni adalah kebenaran yang membuat kita terpesona. Itu adalah quotes dari John Ruskin. Bersama saya Molly kembali lagi dalam Cakap-Cakap edisi bisnis. Oke Tribuners, jadi siapa nih di antara kalian kalau misalnya datang ke acara event, ulang tahun, konser, atau acara-acara seru lainnya yang suka menampilkan diri yang sangat berbeda nih. Nah, salah satu hal yang mungkin bisa dibuat di acara-acara tersebut tuh seperti face painting. Face painting sendiri sudah mulai banyak digemari masyarakat untuk kegiatan-kegiatan yang membuat wajahnya tuh unik-unik gitu ya kan Tribuners. Mungkin Tribuners sudah tahu juga. Nah, kita bakal ngobrol-ngobrol nih sama salah seorang pengusaha atau pelaku bisnis dari face painting sendiri. Tribuners, jadi telah hadir nih bersama kita di episode Cakap-Cakap kali ini Mbak Jayanti Mandasari selaku seniman sekaligus pemilik brand dari Jayanti Mahendi dan juga Face Painting Medan. Halo Betul. Mbak. Hai, Sehat ya? Sehat luar biasa. Ini kita bakal ngobrolin bisnis Mbak nih. Ada dua nih yang saya sebut tadi, ada Jayanti Mahendi dan juga Face Painting Medan. Betul. Nah, kita bakal mengulas masing-masing usaha Mbak ini dan bagaimana sih supaya usaha ini bisa memberikan inspirasi kepada masyarakat di luar sana ya Mbak ya. Pastinya. Oke, jadi di episode kali ini Tribuners kita akan membahas tema face painting, seni transformasi di wajah. Sebelum kita ngobrol cakap-cakap sama Mbaknya nih, kita saksikan dulu video berikut ini. Nah, Tribuners, sudah kelihatan ya dari videonya sebenarnya nih Mbak, banyak kegiatan yang sudah Mbak datengin, Mbak partisipasi untuk memeriahkan acara tersebut ya. Udah banyak banget tuh saya lihat dari videonya. Nah, sebelum kita ngobrol lebih dalam lagi tentang usaha-usaha Mbak nih, bisa diceritakan gak sih bagaimana awalnya nih Mbak Jayanti sendiri memulai usaha henna ya awalnya ya dengan brand Jayanti Mahendi tadi yang katanya udah mulai dari tahun 2009 Mbak. Ya, benar nah itu sekali. gimana ceritanya Mbak? Ya, bermula dari apa ya, passion dari dalam diri ya. Jadi aku itu dari kecil atau dari SD memang sudah hobi menggambar ya atau melukis di kertas. Jadi kalau di dinding nggak? Biasanya kalau anak kecil di dinding juga. Jadi dinding rumah itu udah penuh dengan gambar-gambaran aku dari kecil. Nah, karena hobi menggambar, karena ada bakat seni yang diturunkan dari almarhum papa ya. Nah, jadi membawakan aku di tahun 2009 itu untuk menjadi seniman henna gitu ya. Maksudnya seperti ini. Nah, di tahun 2009 itu aku masih di akhir masa perkuliahan. Nah, kakakku yang number one, yang nomor satu. Nah, karena di keluarga aku paling menonjol seninya, terus dia bilang, ini ada henna nih, coba kamu henain kakak. Oh, di pernikahan dia Iya. nih? Itu pertama kali? Awal mula aku Langsung bisa disupport terjun ya? ke sini. Karena begini, kakakku itu kan seorang bidan di kampung Madras yang pasiennya banyak orang India. Nah, pada saat itu pasiennya ada ngasih, ini Bu, ada henna untuk nikah dipakai gitu. Nah, awalnya aku belum pernah pakai kon henna itu, belum pernah mengaplikasikan, cuman karena aku hobi ngegambar, kakakku yakin dan aku juga yakin menggambar di tangannya. Dan wow-nya pada saat itu semua pada takjub, wah bagus sekali katanya gitu. Mungkin ya pada 2009 itu henna belum begitu membludak kali ya, belum ngetren sehingga orang-orang melihat itu udah suatu karya yang luar biasa seperti itu. Nah, di tahun 2009 disitulah aku baru memulai di tanggal 6 Januari 2009 awal mulanya. Wow, sampai tanggalnya pun ingat ya? Ya, jadi setiap 6 Januari itu aku udah anniversary, wah udah 16 tahun berkarya nih di tahun 2025 seperti itu. Nggak nyangka sampai segitu. Jadi ternyata dari dukungan seorang kakak nih yang kebetulan dia mau pesta, karena ngelihat punya bakat dari mbaknya,
langsung disuruh Ya. dan Mbaknya langsung mampu untuk Ya, melakukannya. Itu yes. karena passion berarti ya. Memang Ya. segala sesuatu yang kita lakukan menurut Mbak memang harus sesuai passion kah? Ya, apalagi kita memang mencintai ya, dan kita sangat menyenangi, jadi insya Allah hasilnya juga sesuai dengan apa yang kita pikirkan ya. Iya. Happy, jadi happy, hasilnya juga bagus. Ngejalaninnya gitu. juga jadi senang Yap, aja ya, nggak iya. terbebani ya. Iya, nggak ada beban. Oke. Nah, tadi kan aku bilang di awal Tribuners ada 2 usaha nih ya, Oh, iya. yang enak tadi sama satu lagi face painting. Ya. Nah, apa nih yang membuat Mbak langsung terjun bebas nih? Itu beda banget tuh sebenarnya. Memang sama-sama menggambar, melukis ya. Ya. Cuman untuk dimensinya beda ya, di Ya, wajah, di medianya, tangan. Nah, ya. medianya beda kok, dimensi. Medianya beda. Terus juga pewarnaannya Ya, juga ada. bahan bakunya juga benar. berbeda. Itu kenapa Mbak bisa langsung ambil untuk nyoba face painting itu Ya. Mbak? Ya, jadi kembali lagi karena passionnya suka menggambar ya, jadi aku mulai menggali ya apa aja yang bisa aku hasilkan dari kesenian menggambar ini gitu. Tadinya sudah coba belajar untuk melukis di kanvas gitu ya, cuman kayaknya kurang sesuai, Greget. kurang greget ya. Dan aku ada pernah melihat pada waktu itu memang belum famous juga tentang face painting, karena ini juga kesenian dari luar negeri ya, rata-rata orang yang ada karnaval yang begitu. benar-benar. Jadi aku mengambil momennya, kayaknya nih di Medan ini jarang ya Itu orang tahun yang- berapa emangnya Mbak? 2013. 2013, Ya. oke. Jadi kenapa di 2013? Nah, kayak kembali ke cerita aku tadi, aku setelah tamat 2010 wisuda, habis itu mengajar, habis itu ngajar setahun aja selesai, lalu jadi di perusahaan Alkes menjadi marketing alat-alat kesehatan gitu ya. Memang gajinya lumayan, tapi kerjaannya juga lumayan. Jadi aku merasa, aduh gimana ya cari kerjaan yang nyaman, nggak disuruh-suruh, tapi kita bisa bebas, tapi penghasilan juga oke. Akhirnya di tahun 2013 aku resign, aku memberanikan diri, aku Memberanikan diri. resign. Itu ya. keputusan yang sangat susah dan Iya, berat ya. iya. Di samping karena henna semakin hari panggilannya semakin banyak juga, jadi aku bingung. Jadi kayak ngebalesin Iya, gaji bulanan gue iya, nih. Gitu. iya. Aku jadi bingung membagi waktu antara job henna dan dari perusahaan gitu kan. Nah, akhirnya aku pertimbangkan kayaknya lebih nyaman, lebih happy, lebih enjoy di henna. Ya udah deh, aku resign dan aku mulai fokusin brand aku, Jayanti Mahendy. Aku buat spanduk, banner, kartu nama, brosur sebanyak-banyaknya, dan mencoba apa lagi ya di brosur ini ya selain henna ya. Oh, ternyata kepikiran untuk face painting. Oke, itulah asal muasalnya ya. Ya, asal muasalnya. Akhirnya karena aku sudah memberanikan diri di banner, spanduk dan kartu nama ada fasilitas face painting, akhirnya aku harus berlatih ya. Tunggu dulu, berarti daripada belajarnya duluan dicetak spanduknya nih. Iya, memang harus Nggak berani. kebalik ya? Karena kalau nggak kayak gitu kita nggak akan Nggak ada terjadi. keinginan Iya. untuk Mengembangkan. upgrade-nya. Betul. Oke. Jadi karena sudah ada kita buat seperti itu, jadi ada beban atau ada tuntutan, aku harus bisa nih. Kalau besok ada yang manggil, aku harus bisa. Nah, akhirnya aku kumpulin tetangga ya, untuk anak-anak tetangga untuk jadi media model untuk face Modelnya, painting. Ya. Dan alhamdulillah itu tadi peran dari teknologi ya, memang belum begitu pada waktu itu 2013 ya. Cuman saya sudah naikin ke Facebook ya, Friendster pada waktu itu Semua ya. medsos zaman pada masanya. Pada masanya kita berdayakan. Nah, kekuatan media sosial itu sangat membantu. Jadi dari anak yang saya gambarin tadi itu, akhirnya saya dapat job pada tahun 2014. Ya. Memakan waktu 1 tahun Ya, juga kurang karena lebih ya. untuk melakukan promosinya, tingkat belajarnya, Betul. sampai orang bisa yakin dan percaya dengan kemampuan Mbak sendiri ya. Ya, gitu betul. Jadi ada pada waktu itu model untuk photoshoot, bukan majalah ya, untuk acara bola gitu ya. Oke. Nah, terus dia mendatangi, ini temannya sepupu, Kak bisa nggak buat gambar bendera Brazil di sini gitu untuk pemotretan? Bisa, kita langsung bisa aja gitu kan. Akhirnya langsung, untung
cat peralatan udah lengkap, tinggal latihan. Ya udah akhirnya kita gambar, kita buat dan hasilnya alhamdulillah maksimal ya sesuai apa yang diinginkan. Pasti kalau awal-awal tuh makan waktunya lama banget tuh. Iya. Bahkan Karena langsung belum terbiasa. dapat tantangan saya bendera England ya, yang Inggris yang full face tapi separuh. Nah, Waduh. itu gambarnya udah saya sertakan ya, bisa dilihat nanti. Nah, jadi saya merasa wah, ternyata aku bisa ya untuk ngerjakan si face painting ini. Dan lebih wownya lagi di 2014 apa 2015 ya, saya dapat telepon dari pihak Polda Asahan, ibu-ibu kepolisian ya. Jadi mereka akan ada perlombaan sesama di Polda gitu ya, antara polisi Medan segala macam. Dia minta saya untuk face painting kan wajah mereka dengan logo Bayangkara. Itu susah banget. Oh my god, ya itu benar-benar susah. Terus gimana tuh? Ya ampun. Ya akhirnya saya berani kan, waktu itu belum ada tim ya, maksud saya sendiri. Jadi Berani ngambilnya nih, berani ya. dan saya ambil. Yang penting pede dulu, ngambil dulu ya. Pede. Jadi dapat dua job sekaligus. Mereka di tangan sini logo pakai henna, di sini logo pakai face painting. Dan mereka menang pada saat itu karena lain sendiri. Itu jadi buat saya, wah ya ampun, ternyata sampai bisa seperti ini yang membuat orang bahagia ya. Nah, jadi itu awal tahun-tahun pertama yang buat face painting hidup. Cuman pada saat itu tidak terlalu terkenal, ya, lebih ke henanya yang lebih maju ya. Itu pada saat tahun 2013-2014 berarti masih dominan henna yang paling menjanjikan daripada face painting nih ya. Nah, saat pertama kali nih Mbaknya memperkenalkan face painting di Medan sendiri, kan susah ya, apalagi Medan ini tipenya FOMO-FOMOan nih. Harus yang banyak dulu orang pakai, baru orang heboh untuk tahu itu apa gitu. Nah, untuk memperkenalkan awal baru itu pasti sulit banget. Nah, itu gimana tuh? Apakah banyak hal-hal yang bisa Mbak ceritakan kepada Tribuners mungkin dari sambutan para warga nih? Apakah baik atau butuh waktu untuk orang-orang supaya kenal dengan face painting sendiri, itu seperti apa, Mbak? Ya, jadi face painting Medan ini istilahnya reinkarnasi gitu ya. Dari si 2013, 14, 15 ya, lalu pendam ke henna. Dan hidupnya lagi si face painting Medan ini 1 tahun belakangan ini. Nah, syukurnya hidupnya di tangan orang yang tepat. Kenapa saya bilang begitu? Nah, pada waktu itu yang calling saya itu adalah salah satu influencer kedokteran, dokter gitu ya, untuk acara ulang tahun anaknya. Bahkan saya juga nggak tahu bahwasanya dia adalah influencer, dan dia juga adalah tetangga saya di satu komplek ternyata. Oh my god, ternyata segitu. Tidak bersosialisasi sama tetangga ya Mbaknya ya? Enggak juga, mereka mungkin karena sibuk dokter, influencer mungkin ya, banyak kegiatan gitu ya. Dan ternyata dari situ alhamdulillah temen-temennya si influencer ini besoknya buat acara ulang tahun jadi ikut FOMO. Iya. Nah, dari situlah alhamdulillah setiap minggu ada aja panggilan untuk job face painting. Bahkan di luar dari kuasa saya ya. Sampai-sampai dipanggil ke Pulau Samosir sana kita dari pemerintahan kecamatan sana. Saya juga bingung dari mana ceritanya. Iya, saya lihat dari Instagram, saya searching face painting Medan keluar gitu. Jadi alhamdulillah udah banyak lini masa yang udah pakai jasa face painting Medan. Nggak hanya untuk acara ulang tahun saja, tapi udah merembet ke acara-acara expo, perusahaan, pemerintahan, seperti itu. Berarti dari awal mulanya face painting Mbak perkenalkan ke Medan itu sudah direspon lumayan baik ya oleh para warga ya. Betul yang sekali. penting untuk berarti Mbak PR-nya cuma di bagian promosinya nih ya, yang membuat face painting itu harus banyak dikenal, dan ternyata didukung oleh influencer tadi itu ya, dokter ya, tetangga Mbak itu ya. Nah, menurut Mbak sendiri nih, apa perbedaan utama antara seni henna dan juga face painting? Baik dari teknik atau mungkin dari maknanya sendiri, seperti apa Mbak? Baik. Perbedaan utamanya tentu jelas pada medianya Medianya itu udah jelas. Yang pertama tangan ya, sama kaki henna ya. Kalau henna itu kita medianya itu di tangan, di kaki. Gak ada yang di muka henna? Belum ada, tapi di punggung ada back henna. Oh, ada? Yes. Oh, karena di bajunya terbuka itu? Betul sekali. Jadi jadi kayak tattoo. Yes, jadi buat pengantin China misalnya yang mereka pakai baju gaun malam kan itu kan terbuka ya. Nah, kita udah kasih solusi, kita pakaikan henna white atau henna putih yang ada sparklingnya. Jadi itu benar-benar
sangat mewah hasilnya. Jadi terlihat mewah, Iya, kulitnya tuh iya. jadi kayak bling-bling gitu Yes, ya. betul. Apalagi, belum nikah loh saya Mbak, Nah, bisa boleh, lah ya. bisa. Apalagi saat masuk entrance ya, jalan kena Kebayang lampu, sih, ya, kebayang. lampu Dia itu kan akan spotlight bikin- banget tuh pasti kan. Betul. Nah, jadi di perbedaan yang pertama itu di medianya Medianya. ya. Nah, kalau untuk face painting sesuai dengan makna artinya face, wajah. maka medianya adalah di wajah. Itu nggak bisa di tangan berarti? Bisa, jadi hand painting jadinya ya. Oh iya, namanya jadi nggak face painting Iya. guys. Hand painting bener Di juga. badan juga bisa jadi body painting. Di bahu juga bisa shoulder painting gitu ya. Yang penting medianya di mana. Berhubung ini face painting jadi wajah aja dong ya. Oke. Oke. Itu untuk media. Media. Kalau misalnya dari maknanya sendiri atau tekniknya seperti apa Mbak? Ya, kalau dari teknik hampir sama, kita menggunakan teknik menggambar atau melukis ya. Kita menggunakan teknik yang sama, cuman dari bahannya saja. Kalau dari henna, bahan. kita menggunakan bahan henna Ya. atau bahan Daun-daun gitu nggak daun-daun sih dia? inai yang digiling, yang dikeringkan, dijadikan pasta inai, lalu diukir atau digambar. Nah, sedangkan face painting kita menggunakan bahan cat painting yang memang sudah aman dan sudah terverifikasi FDA-nya amannya. Gak ada efek-efek gitu, takutnya kan kayak wajahnya sensitif Ya. pakai face painting, itu yang paling dikhawatirin Betul, banyak orang betul, pasti. betul. Jerawatan atau ada alergi jadi kemerahan gitu, itu Betul. gimana tuh Mbak? Ya, tentunya saya juga harus memperhatikan secara teliti bahan yang saya gunakan. Apalagi kebanyakan ini target saya adalah anak-anak ya, yang mana kulitnya sensitif. Ya, insya Allah, alhamdulillah sampai detik ini tidak ada satupun keluhan atau aduan dari Gak ada ya? mereka. Maksudnya, Kak, ini anak saya, ini insya Allah nggak ada, alhamdulillah nggak ada. Aman berarti ya. aman. Tapi gini juga sih Tribuners, jatuhnya kalian tuh jangan sampai ngorder face painting dengan oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab nih. Bisa jadi ya Mbak ya. Jadi lebih hati-hati lagi. Jadi kalau misalnya mau face paintingnya aman untuk acara apapun yang kalian butuhkan, di face painting Medan udah terbukti amannya karena tidak pernah ada keluhan. Wow, keren banget ya. Iya. Oke, jadi perbedaannya seperti itu ya Mbak, dari medianya, terus juga bahan yang digunakan juga beda. BTW, boleh nggak sih ini sedikit keluar dari pertanyaan saya, tapi saya sedikit penasaran. Oke. Henna itu bahannya itu memang kalau katanya nih dulu ya, waktu saya kecil, kalau dikasih minyak kayu putih dia lebih tahan lama, itu bener nggak sih? Ya, kalau menggunakan daun inai yang benar-benar daun pacar Asli. Oh, ya. yang tidak udah Campur, diproduksi sama bazat kimia, tidak ada. Jadi contoh nih, di depan rumah kita ada pohon inai, kita ambil si pohon inai tadi, kita tempelkan di kulit, lalu kita ambil minyak kayu putih, kita resapkan, kita diamkan, dia benar. akan kita angkat, dia akan membentuk pola si daun inai tadi. Dan itu memang benar ya. Dan kalaupun si inai tadi sudah digiling, kita pakai metode zaman dulu ya, orang tua zaman dulu yang pakai inai giling. Kalau kita tambahin minyak kayu putih, memang benar dia akan menambah efek warna lebih menyala. Nah, kalau dari kakak sendiri usahanya hennanya pakai yang gaya zaman dulu apa yang modern? Saya pakai gaya modern ya. Capek banget giling-giling lagi ya. Tapi Gak kerjaan. kalaupun masih ada customer yang minta, Mbak, aku request inai giling dong. Kalau bahasanya adalah henna natural. Oh, itu masih ada berarti? Ya, masih ada. Jadi kita ini henna ini ada dua jenis. Pertama henna natural yang benar-benar dari daun inai yang diprosesnya dikeringkan, digiling, dicampur daun minyak kayu putih segala macam. Itu henna natural. Sama satu lagi henna instan. Henna instan ini yang dipakai oleh kebanyakan henna artis ya. Henna instan ini adalah henna pabrikan yang sudah tinggal pakai ya. Bahannya itu sudah bercampur dengan kosmetik pewarna, tetapi tetap aman di kulit. Karena dia bahan kosmetik seperti itu. Tapi kan berarti tetap ada yang mau yang natural gitu. Oh, ada. Tetap ada. Pasti Berarti ada. kakak giling-giling sendiri lagi. Saya mempekerjakan orang. Oh iya, enggak ya. Iya. Udah ada tenaga kerjanya ya Jadi membantu di ya. dalam press list saya itu kalau ada yang minta henna natural, saya akan kenakan charge tambahan. Nah, kalau ada saya akan bilang sama Mbak yang kerja, Mbak, ini ada yang minta inai giling. Dan alhamdulillah dia juga kecipratan rezeki dari upah menggiling inai dan mengambil tadi. Masih ada tumbuh Ada. bunganya sampai sekarang? Ada, daunnya, sorry. Ada. Di Ada, depan rumah ya. saya ada. Oh iya, ditanam langsung ya. Langsung. Jadi kayak ini kebunnya Iya, ya. jadi langsung produksi ya, nggak perlu nyari-nyari kemana kita cari berburu daun inai Iya, gitu ya. iya. Jadi kalau kakak nanti ada boleh ke rumah saya. Oke, Bisa. siap. Kalau butuh bisa ya Bisa. ke rumah ya. Oke, Mbak, ini apa nih yang membuat face painting punya daya tarik tersendiri dibandingkan jenis riasan lainnya, Mbak? Oh iya, benar. Jadi face painting itu
saya lihat memiliki daya tarik tersendiri ya, karena kita itu menggambar sesuai motif-motif sesuai dengan permintaan customer. Contoh gini nih, kebanyakan face painting menggunakan model atau desain dari tokoh-tokoh kartun kebanggaan anak-anak, misalnya kesukaan mereka kesukaan ya. mereka. Misalnya ini yang suka banget sama Spider-Man gitu. Lalu dia akan minta, Onti aku pasang yang Spider-Man ya. Kita ada kasih contoh katalog. katalognya. Ya. Jadi setelah mereka kita gambarkan sesuai dengan keinginan, itu mereka berbinar-binar kayak wow, kayak Ekspresinya itu iya, ya. itu yang membuat saya merasa wah ternyata face painting ini membuat orang makin happy ya gitu ya. Berarti kepuasan kakak sendiri itu ngelihat hasil Iya. ekspresi dari mereka semua ya. Saya senang sekali, apalagi kalau memang ada anak-anak yang meluapkan langsung, oh my god, karena banyak anak Cina dengan mereka itu pakai bahasa Inggris. Saya pun sampai apalah kalian bilang deh. Tapi yang penting ngeliat dia senyum aja Iya, udah ya. Oh my god, it's so beautiful gitu-gitu ngobrolnya. Jadi saya rasa ini menjadi daya tarik sendiri seni face painting ini, dan membuat saya lebih mencintai lagi ya, walaupun ini project baru tapi saya tidak meninggalkan yang telah membesarkan saya, si Hena tadi itu. Masing-masing balance ada cerita tersendirinya. Oke. Kan untuk usaha pasti masing-masing ada upgrade-annya. Nah, untuk di face painting sendiri itu ada upgrade-nya yang harus terus Mbak tingkatkan seperti itu nggak sih, Mbak? Ada. Jadi awal mulanya face painting Medan ini adalah Jayanti sendiri gitu ya. Nah, seiring banyaknya permintaan orderan dari customer, saya lantas membuka lapangan pekerjaan ya. Artinya saya menarik teman-teman saya sesama henna artis. Saya mendahulukan dulu teman-teman. Kita ini punya komunitas henna. Oh, ada komunitasnya. Ada namanya Henna Artis Medan gitu ya. Kita punya komunitas, lantas saya sebagai ketua komunitas pada waktu itu. Oh, pada masanya pada kemarin. masanya, ya. Saya cari nih teman-teman yang bisa diajak nih, yang sejalan, yang ukirnya juga bagus itu, saya tarik jadi mitra saya ya. Jadi teman, kalian mau nggak kalau ada face painting kalian nih? Oh, oke Kak, mau Kak. Jadi sampai sekarang yang tadi saya sendiri sekarang sudah bersembilan. Ada 9 orang. Jadi misal seperti hari ini kita ada 3 event. Hari ini ada 3 event? Iya, ada 3 event Halloween. Kita udah pecah tim. Tadi pagi 2, siang ini 2, sore malam nanti ada 2 lagi. Jadi semua terhandle. Ya, seperti itu. Kalau untuk alat bahan-bahannya ada di upgrade kah, atau mungkin ada nggak ikut les untuk gambarnya seperti itu, Mbak? Sebenarnya saya ingin membuat seperti saya dulu di henna, saya ada private henna, ada workshop henna saya buat ya, ada juga yang mau. Sampai udah kayak gitu hennanya ya? Sudah, saya sampai workshop. Nah, di titik si face painting ini karena saya merasa masih pemula juga menurut saya ya, saya belum berani untuk membuka private ataupun workshop, walaupun sudah banyak yang nge-DM, Kak belajar dong gimana, saya mau jadi murid kakak atau mau ini mau itu. Saya masih fokus nanti dulu ya Mbak ya, saya harus mempelajari, memenuhi dulu. Iya, saya harus penuhi dulu dong di diri saya. Saya juga kan sebenarnya saya masih otodidak ya. Saya belum ada mempelajari atau belajar khusus. Nah, ini saya mau coba perdalam untuk diri sendiri. Jika saya mampu, saya akan buka open privat dan open workshop. Pasti ya, di waktu yang tepat ya pastinya. Karena workshop berarti Mbak Jayanti sendiri tuh nggak mau ngasal nih, karena workshop itu kan biayanya juga pasti nggak murah ya. Jadi supaya para peserta yang datang nih bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk masing-masing mereka. Jadi sabar dulu nih bagi yang mau workshop face painting sama Mbaknya ya, karena Mbaknya juga masih terus mengupgrade supaya banyak ilmu yang bisa diberikan. Oke, nah untuk face painting dan juga henna yang Mbak geluti ini, otomatis ini juga turut ikut untuk mendukung ekonomi kreatif khususnya yang ada di Kota Medan ya. Nah, untuk Mbak sendiri bagaimana nih pandangan Mbak untuk usaha-usaha Mbak ini yang sudah ikut terjun langsung mendukung ekonomi kreatif sendiri, Mbak? Ya, jadi saya harus katakan bahwasanya
pekerjaan yang saya geluti ini adalah termasuk ke dalam industri ekonomi kreatif ya, karena saya memberdayakan tentang kreativitas kesenian yang saya miliki, dan juga mengupgrade dan mencari tahu lagi apa nih yang bisa dieksplor, digali. Nah, dari situ saya akan kembangkan, saya akan share ilmu ini kepada murid-murid saya yang berikutnya mungkin ya. Dan untuk sementara ini saya masih share ilmu ini, berbagi ilmu dengan teman saya sesama relasi saya. Jadi kita kalau ada mau kayak kemarin ya, kita udah tahu nih bulan depan nih ada Halloween, tema Halloween. Kita upgrade ilmu bareng-bareng, kita duduk di satu tempat, kita belajar bareng-bareng, kita ngulik bareng-bareng. Nah, kita mempelajari dan kita, saya tidak menggurui juga karena teman-teman juga kita saling sharing ilmu. Oh, ini tekniknya seperti ini, Kak. Oh, ini begini, Kak. Oh, ini bahannya, Kak. Aku lihat dari sini bagus, Kak. Jadi kita sama-sama mengupgrade diri kita untuk bisa lebih baik lagi, seperti itu. Jadi makin banyak orang yang bisa face painting, otomatis ikut membantu perekonomian kreatif yang ada yang di Medan khususnya nih ya, Tribuners ya. Dan menyinggung ke ekonomi kreatif juga, pada waktu acara ulang tahun Kota Medan kemarin yang ada lagi di Paskibrakannya nih. Ya, jadi kita salah satu tim yang face painting seniman yang jalan pakai baju besar-besar itu apa ya? Karnaval. Karnaval ya. Karena memang bagian dari face painting ini selain untuk ulang tahun juga untuk karnaval gitu ya. Jadi alhamdulillah kita juga udah turut serta di acara Pemko Medan kemarin dalam memeriahkan ulang tahun Kota Medan. Ada beberapa seniman modeling karnaval yang udah kita gambarin untuk acara di ulang tahun Kota Medan tersebut. Acara besar juga ya, benar-benar support banget nih ya untuk ekonomi kreatif yang ada di Medan nih. Jadi mungkin Tribuners juga harus ikut support dari face painting Medannya nih, supaya bisa terus berkembang. Terus juga misalnya kepengen belajar juga bisa nantinya, sabar dulu tapi ya. Terus tapi kalau misalnya ada event, ada acara ulang tahun mungkin yang membuat beda, bisa ke face painting Medan ya kan. Nah, mungkin Tribuners di sana nih Mbak sudah mulai penasaran nih, emang seperti apa sih, mungkin ada yang belum pernah lihat ya, bagaimana proses pembuatan face painting dan bagaimana cara pengerjaannya. Jadi kita bakal demo nih Mbak saat ini juga ya, sambil kita ngobrol-ngobrol bareng nanti. Jadi Mbaknya bakal demo orang untuk melakukan face painting dan aku bakal ngobrol tetap sama Mbaknya. Oke, kita kembali lagi sebentar lagi. Oke Tribuners, jadi ini saat ini kita akan masuk ke sesi demo nih yang akan langsung dipainting oleh Kakak Jayanti. Udah hadir bersama kita seseorang yang bakal kita face painting ya Kak ya. Boleh mungkin langsung sambil dimulai, nanti Molly bakal juga nanya-nanya ini untuk step pertama melakukan face painting itu seperti apa ini? Silakan. Ya, sambil painting nih. Oh iya. Jadi step pertama, karena ini adalah menggunakan bahan yang water base atau berbahan dasar air ya, kita pastikan dulu media atau kulit si klien ini harus kering. Ya. Oh, harus gitu dulu. Jangan saat dia berkeringat-keringat atau ada basah, ada air gitu, jangan kita aplikasikan. Karena apa? Nanti si catnya sendiri akan luntur takutnya. Makanya kita pastikan kulit si klien ini kering. Satu. Yang kedua, kita juga harus standby tisu ya. Tisu. Tadi tisu. Oh, ini di belakang saya ada tisu. Kita standby tisu. Jadi misalnya ada fail atau ada keringat, kita bisa langsung tap-tap. Harus dipegang standby ya. Oke. Nah, untuk motifnya sendiri sebenarnya kita serahkan untuk klien terlebih dahulu. Pengennya ya. Iya, mau pengen apa, mau gambar apa, dan kita juga sudah menyediakan ada katalog ya, pasti ada katalog ya. Cuma di sini kita mau demo, kita buat yang simple aja ya, yang simple tapi tetap cantik dan menarik. Nah, emang untuk desain sendiri itu yang paling banyak diminati ini gaya face painting yang seperti apa ini, Mbak? Ya, tergantung dari siapa customer kita ya. Kalau anak-anak itu mereka lebih banyak memilih tokoh kartun atau tokoh idola mereka ya. Nah, sedangkan untuk segmen ibu-ibu atau orang dewasa lebih ke simple namun tetap elegan. Jadi kayak bunga-bungaan, kayak sulur-sulur sedikit-sedikit tapi dia tetap memberi kesan manis dan elegan.
seperti itu. Oke, beda ya, Ya. beda usia, beda Iya. ya. Nah, kalau untuk bapak-bapak atau untuk lelaki, mereka lebih suka seperti tribal, kayak tato-tato gitu ya. Jadi dia seperti Oke. tato. Jadi seolah-olah dia pakai tato, padahal dia pakai painting yang kapan saja mau dibersihkan Bisa. langsung hilang, langsung bersih gitu. Oke, boleh Ya. langsung saya mau lihat juga nih gimana Ya. cara face painting sebenarnya. Baik. Nah, jadi di sini kita pastikan dulu wajah klien kita kering, lalu kita sudah bisa memulai untuk mengaplikasikan. Nah, di sini saya akan membuat gambar flower atau bunga ya, yang Oh, mana, ini bunga ya? ya, yang dimana diminati para wanita ya bunga. Bunga itu simple tapi manis. Nah, kelihatan nggak sih? Kelihatan. Kelihatan ya. Nah, Oh, simpel ya, tapi unik dia buat cantik ya. yes, seperti Kalau itu. misalnya ini cocok berarti kalau bunga-bunga gini cosplayan ya. Iya, cosplay bisa Karnaval juga karnaval, cocok. buat acara-acara ulang tahun juga oke. Oke. Buat perusahaan kayak kemarin nih kita ada salah satu bank swasta yang buat acara gathering expo. Nah, hampir rata-rata si klien itu minta motifnya nih bunga-bunga seperti ini gitu. Karena mereka nggak suka yang terlalu rame, ribet, suka yang simple tapi manis gitu. Oke, kalau desain-desain sendiri untuk face painting ini kan tadi Mbak bilang ada contoh katalognya ya. Yes. Itu dapat ide-idenya dari mana sih Mbak? Dapat dari mana? Dapatnya dari media sosial pastinya ya. Kita Medsos, kita harus melek teknologi. Kita tinggal searching aja di Google contoh face painting seperti itu atau face painting yang lagi hits, keluar tuh gambar-gambarnya. Seperti itu. Ini bahan-bahannya berarti ya? Ya, ini ini. dia yang paletnya yang Ya. memang aman untuk wajah. Ya, aman untuk wajah. Yang ini water based glow pen. Oh, ini Ya. yang berarti glow in the dark. Ya, bisa glow in the dark. Oke, Ya. face and body painting kits. Ini semua bahan-bahannya. Ada yang warna-warni langsung kayak gini ya, Mbak ya? Ada yang satu palet ada beberapa warna. Maaf, saya ambil. Ini silahkan, Mbak. Oke, yang kayak gini langsung ada ya, rainbow gitu dia. Iya. Dan pastinya ini aman untuk wajah. Pasti, insya Allah ini aman karena saya juga sebelum saya beli saya akan membaca ingredientnya atau kalau saya beli di marketplace saya harus baca dulu pesan atau apa namanya ya, komentar-komentar dari para pembeli sebelumnya seperti itu. Oh, ini udah masuk ke bagian daun-daunnya kah? Yes. Untuk belajar kayak gini kemarin Mbak makan waktu berapa lama ya? Kan kalau misalnya sampai orang kenal itu 1 tahun kemarin, tapi Iya. belajar sampai bisanya itu berapa lama Mbak? Saya mengurung diri di kamar Mengurung itu. diri. Ada sesi untuk ininya mediasi ya. Jadi saya belajar, saya nggak butuh waktu lama sih. Maksudnya 1 harian itu memang saya siapkan untuk fokus untuk berlatih. Jadi ada saya lihat di Google atau di Instagram, saya lihat motif ini saya pelajari harus selesai nih 1 hari nih. Dan alhamdulillah semingguan lah waktu saya untuk belajar ini udah selesai. Oke, kalau untuk durasi pembuatannya sendiri berapa lama biasanya? Kalau kayak gini berapa lama? Ya, kalau seperti ini fokus, nggak cakap-cakap, nggak bawa bercandaan, ini 2 menit udah selesai. Oh, tapi ini karena sambil ngobrol ya, berarti 2 menitan ya? Ya, 2 menit. Kalau misalnya paling lama itu paling sulit ada nggak pernah dibuat? Ada dong. Apa itu Mbak? Ada itu yang minta desain toko hero ya, siapa ya kemarin dia minta terus searching sendiri dan jadi saya harus Iron Man ya, saya harus fokus lihat handphone, lihat ini. Oh, jadi lihat ini. kayak harus mencontoh dari Iya, ininya. karena memang dia request harus mirip seperti yang diinginkannya seperti itu. Oke. Nah, untuk harganya sendiri ini Mbak, itu variatif dari model desainnya kah atau seperti apa nih? Untuk harga sendiri tergantung, saya punya ketetapan harga untuk satu desain. Terus untuk harga corporate juga kita punya. Yang pasti harganya itu bersaing dengan yang lainnya dan masih masuk di akal lah ya. Nggak menguras kantong lah Nggak ya. menguras kantong, yes. Oke, ini udah hampir siap ini atau masih ada lagi? Sudah hampir siap nih, udah daun-daunan ini. Saya ambil yang simpel-simpel aja. Sebentar itu ya ngebuatnya ya. Nah, ini nih yang sering anak-anak nih suka nih kalau misalnya di acara-acara misalnya pasar malam gitu-gitu Oh iya, ya betul, kan. betul.
Bener, pasar malam juga kita udah pernah pegang juga waktu di lapangan Benteng, ya yang kemarin ada sempat pasar malam ya rame. Alhamdulillah kita dihubungin sama WO yang IO yang pegang acara tersebut. Lantas dia calling saya, kita buat perhitungan bagaimana sistemnya, deal-dealannya. Akhirnya terjadi kesepakatan dan saya buka, sempat dikasih waktu 1 bulan ya sama mereka ya. 1 bulan di sana. Tapi sayanya yang nggak nyanggupin karena pada waktu itu pas sudah mau minggu terakhir masuk sekolah. Nah, jadi akhirnya kita semingguan juga ada di situ kemarin dari lapangan Benteng buat acara apa tadi, pasar malam. Jadi pasar malam pun kita udah lalui, ternyata seperti ini modelan pasar malam. Lebih banyak ya. Kalau misalnya segmennya sendiri lebih banyak di mana nih menurut Mbaknya, di pasar malam kah atau di event-event kah? Seperti yang dari awal saya bilang, ini target pertamanya ini memang lebih banyak ke ulang tahun. Ulang tahun. Ya, berarti paling banyak di ulang tahun ya? Paling banyak karena hampir ada orderan setiap 1 bulan adalah berapa kali orderan gitu. Gitu di ulang tahun. Terus sampai juga ke acara disnatalis fakultas, kita juga ada beberapa fakultas sudah mengundang, kayak fakultas kedokteran, fakultas hukum USU, seperti itu. Dan puncaknya di bulan ini di Halloween. Ya, jadi sampai besok alhamdulillah sudah ada beberapa kafe ataupun tempat ini ya yang entertain yang mengajak join kita untuk acara Halloween ya. Memang lagi Halloween nih, bulannya Oktober nih, bulannya dia. Jadi pasti banyak event-event yang diselenggarakan masing-masing, mungkin perusahaan atau ada usaha, badan usaha yang ngelakuin event Halloween. Udah kelar kah? Sudah selesai. Wow, sebentar banget ya. Ini ketahanannya berapa lama nih, Mbak? Ini seperti tadi, kalau kita tidak kena air, tidak kena keringat, ini bisa tahan 1 harian. 1 harian? Ya. Oke, kalau misalnya diusap gitu, dia nggak apa-apa kah? Nggak apa-apa, kalau dia ini tunggu kering dulu ya. Ini kering nih contohnya, usap-usap dia nggak hilang. Oh, tuh kasih lihat ke kamera. Oh, dia aman ya? Aman ya, asalkan dia tadi kering. Tunggu kering, jangan masih basah. Ini berarti masih basah ya? Ya. Durasi untuk keringnya berapa lama itu biasanya, Mbak? Tergantung suhu ruangan. Nah, kalau kita di sini di ruangan ber-AC, ini cepet nih keringnya nih. Paling sekitar. Tapi kalau panas otomatis lebih lama ya? Dan lebih encer mungkin karena kena Iya, cairan benar. ya. Oke, mungkin boleh dicoba nih untuk di tangan saya, boleh? Bisa nggak ya? Boleh dong. Bisa ya? Bisa banget. Nanti kita coba. Jadi Tribuners, pokoknya kalau kalian kepengen face painting seperti Mbaknya nih yang ada di depan saya, atau bisa juga request desainnya kalian, atau juga ingin mengundang face painting Medan ini ke acara-acara kalian bisa langsung aja datengin medsosnya untuk tanya-tanya lebih detailnya ya Mbak ya. Di medsosnya ada di Face Painting Medan. Face Painting Medan. Itu ada di TikTok, Instagram? TikTok, Instagram sama-sama Face Painting Medan. Sama-sama Face Painting Medan. Kalau misalnya untuk henna demo nikah, bisa kemana Mbak? Ke Jayanti Mahendi. Oke, itu dia Tribuners. Pokoknya kita udah banyak banget nih ya memberikan informasi kepada kalian terkait face painting, terkait henna juga, buat kalian menjadikan inspirasi, dan tentunya buat kalian yang kepengen punya usahanya beda nih, langsung aja nanya-nanya ke Face Painting Medan tentunya. Oke, thank you banget nih Mbak Jayanti sudah datang ke sini ke Tribun Medan, sudah sharing. Thank you juga Mbaknya sudah mau mukanya di media ya, sebagai contoh ya. Terima kasih juga kepada Tribuners sudah menyaksikan episode Cakap-Cakap kali ini. Kalau gitu aku Molly dan narasumber dan kru yang bertugas pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dan ucapan. Bye-bye. Bye.